Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Baik, hadirin rahmatullah, kita lanjutkan di bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadis yang selanjutnya ialah dari Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibnu hibbihi radhiyallahu anhuma. Dari bapaknya Zaid. Siapa Abi Zaid? Itu Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid adalah punya anak namanya Zaid seperti bapaknya. Bin Harithah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maula itu artinya mantan budak, ya. Dan dia diwarisi. Ya, jadi diwarisi. Jadi mawali. Jadi budak itu adalah mantan budak kita. Misal kita punya budak, kita merdekakan. Baik. Dan dia kalau tidak punya anak, maka hartanya milik kita semua. Ya. Itu kalau ada, sudah enggak ada ya. Di mana Usamah bin Zaid pada umur masih muda, yaitu belasan tahun, beliau memimpin pasukan ke daerah Ubena. Ya, ke daerah Ubena dalam rangka untuk membalas kematian bapaknya di Mu'tah dan berhasil mengalahkan tentara Romawi di sana. Wa hubbihi, dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Harithah itu adalah seorang budak yang dibeli oleh istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Khadijah. Bukan dibeli. Seorang budak yang dibeli oleh ponakannya Khadijah. Kemudian dihadiahkan ke Khadijah, kemudian sama Khadijah radhiyallahu anha dihadiahkan ke suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam perjalanannya Zaid bin Harithah pun diangkat menjadi anak. Diangkat menjadi anak angkat, sehingga dikatakan Zaid bin Muhammad. Ya, kemudian Allah batalkan tabanni tadi pada Quran surat An-Nur, pada Quran surat Al-Ahzab. Sehingga dengan dibolehkannya mantan istri dari anak angkat untuk dinikahi oleh bapak angkat. Wa ibnu hibbihi, dan anak kekasihnya. Jadi Usamah bin Zaid adalah bukan anak dengan Zainab bintu Khuzaimah bintu Jahash. Zainab bintu Jahash, bukan. Karena istri pertama Zaid bin Harithah adalah Zainab bin Jahash. Ya, Zainab bin Jahash. Kemudian tidak ada rasa cinta antara Zainab dikarenakan Harithah adalah seorang budak dan juga wajahnya, kulitnya hitam, ya, agak hitam. Orang Arab, bukan orang ini dia. Orang Arab juga ada yang kulitnya hitam, ya. Jadi nggak ada rasa cinta, ya, wajar. Ya, dikarenakan ketaatan Zainab kepada Rasulullah SAW, maka beliau mau dijodohkan dengan Zaid bin Harithah. Selama perjalanan pernikahannya, rumah tangganya hambar, ya, hambar. Karena yang diinginkan oleh Zainab adalah sebenarnya dia berharap Rasulullah yang melamarnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah falamma qada Zaidun watara zawwajnakaha, ya, sehingga dikala selesai Zaid kebutuhannya kepada istrinya, watara itu Zainab bintu Jahash, zawwajnakaha, maka kami nikahkan engkau dengan Zainab. Jadi maf'ul kedua, zawwajna fi'il fa'il, zawwajna tasrif ke-14, zawwajna fi'il madhi, na sebagai fa'il, ka maf'ul pertama, ha maf'ul kedua. Seperti itu dalam satu kalimat kok, dalam satu bundle, zawwajna kaha itu dalam satu bundle sudah ada fi'il fa'il maf'ul kedua, maf'ul pertama, maf'ul kedua. Enaknya kalau sudah belajar nahwu insyaallah mafhum kita ke depan ya. Seperti itu hadirin ya. Maka ini dinikahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Zainab bintu Jahash dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab itu bukan keluarganya Zainab, tapi Allah. Jadi enggak ada akad nikah. Paham? Jadi dikatakan langsung Rasulullah SAW masuk. Kenapa? Sehingga Zainab pun berbangga-bangga diri di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Jadi selain dari 9 orang istri Nabi yang lain. Apa? Zawwajakunna ahalikunna. Keluarga-keluarga kalianlah yang menikahkan kalian. Wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Dan akulah dinikahkan oleh Allah dari langit ketujuh. Boleh aja. Allah yang nikahkan sehingga menjadi tafakhurnya Zainab di hadapan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak bangga? Paham enggak? Siapa yang enggak bangga? Dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi dari langit ketujuh. Lah emang bisa boleh? Tanpa wali, tanpa keluarganya lah. Sama hakim aja boleh. Sama wali apalagi Allah yang dinikahkan, gimana sih? Seperti itu hadirin. Paham enggak? Jadi ungkapan Zainab tadi, wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat, dan Allah telah menikahkan aku dengan Nabi dari langit ketujuh, menjadi dalil Allah istawa di atas arsy. Allah itu di atas makhluknya. Ini dalil yang qat'i, dalil yang kuat ya, yang tidak mungkin dibantah. Jadi akidah salaf itu akidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, ya, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Paham hadirin? Baik. Jadi enggak dikenal pada saat itu akidah Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ada tempat-tempat enggak dikenal itu. Belum ada pada saat itu. Ya. Kalau ada zaman pada saat itu adalah akidah itu berasal dari Nabi, maka enggak mungkin Zainab mengatakan Allah menikahkan aku dari atas langit ketujuh. Karena menurut akidah tidak di atas, tidak di bawah, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ungkapan seperti itu kafir. Di mana Allah di atas? Kafir. Kenapa? Mengandung tajsim. Ya, menjisimkan Allah. Seperti itu hadirin. Ya, jadi yang enak itu gimana? Ya akidahlah kita seperti Al-Qur'an dan seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah yang dicontohkan oleh para sahabat dan para tabi'in, tabi'in. Siapa tabi'in? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri mutabi'in ya. Baik, maksud saya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan sejamannya. Baik hadirin. Qala arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, telah mengutus salah seorang anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bni qad ihtudira fashhadna. Ya Rasulullah, ya wahai ayahanda, cucumu sekarang lagi sekar. Tolong datang ke rumah. Paham enggak? Baik. Fashhadna ya Rasulullah, datang ke rumah, saksikan cucumu lagi sekar. Fa arsala yuqri'us salama, maka Rasulullah SAW pun mengutus para sahabat untuk mengucapkan salam kepada salah satu anak beliau, nanti kita sebutkan. Wa yaqulu, dan beliau pun bersabda. Sebentar sebelum kita baca sini, kita sebutkan dulu di sini. Ada tidak disebutkan di sini siapa anak Nabi itu? Anak perempuannya apakah Fatimah? Apakah Ruqayyah? Apakah Zainab?
Apakah Ummu Kalsum bintu Rasulullah, banatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini hadirin, kemungkinan besar adalah Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa bukan? Jadi di sini kita pakai dalil sabar wa taksim. Apa mengandung kemungkinan seperti itu. Sahabat ceritanya. Enggak seperti itu. Kemungkinan pertama, kalau kita katakan Zainab, ya, anak tertuanya, Zainab adalah istrinya Abil As. Abil As, dan dia punya anak Umamah. Dan Umamah yang digendong-gendong sama Nabi itu, kekasih cucu yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu setelah meninggalnya Fatimah. Jadi Fatimah 6 bulan setelah meninggal Rasulullah SAW, beliau pun meninggal dunia. Beliau sebelum meninggal dunia wasiat kepada Ali untuk menikahi ponakannya. Siapa? Umamah bin Abil As. Maka menikahlah dengan Ali radhiyallahu anhu, dikatakan punya anak. Dikatakan juga tidak punya anak. Ini menikah berarti besar. Gugurlah kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Enggak ada yang meninggal dari anak Fatimah radhiyallahu anha. Hasan, Husain masih kecil. Ya. Terus yang ketiga adalah Ummu Kalsum dinikahi oleh Umar bin Khattab dengan mas kawin 40.000 dirham. Itu sekitar 1,8 M. Ya, mas kawinnya. Kenapa Umar bin rela memberikan mas kawin segitu besar? Karena beliau ingin mendapatkan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya keturunan Nabi. Boleh kita menikahi seorang perempuan dengan memberikan mas kawin yang besar untuk anak muda. Ya, walaupun hadis Nabi, bagaimana dengan hadis Nabi misal a'dhamun nasi barakatan, a'dhamun nisa'i barakatan aisarahunna maunatan. Wanita yang paling berkah, yang paling besar keberkahannya ialah yang paling ringan mas kawinnya. Itu mutlak bagi perempuan. Maksudnya adalah orang tua perempuan enggak boleh minta mas kawin yang memberatkan. Intinya dikasih mas kawin enggak masalah. Intinya yang penting syarat. Ya, walaupun pakai berlian 340 karat. Ya seperti itu. Intinya jangan minta mahal-mahal. Intinya terserah kamu aja. Yang penting kalau datang kepada kita laki-laki yang baik akhlaknya, baik agamanya, paham dong? Bagus ilmunya, walaupun kurang hartanya, maka kalau kita tolak dia akan menjadi malapetaka, ya, di kehidupan di dunia. Karena harta itu bisa dicari, tapi ilmu, akhlak, agama nggak bisa. Nanti Pak, kalau saya sudah nikah, saya akan belajar ilmu. Nanti kalau saya belum sudah nikah, saya akan memperbaiki akhlak saya. Nanti kalau saya sudah nikah, saya mau sholat dengan anak bapak. Ya nggak bisa. Nggak boleh itu kita terima. Paham nggak? Nggak boleh. Tapi kalau harta bisa didapat. Paham hadirin? Tetapi kalau dia kaya, ya, kita nggak minta, Pak, mas kawin saya Alphard 1 rumah mewah di depan tuh, ya saya beli yang di depan tuh yang tingkat-tingkat untuk anak bapak. Boleh aja. Paham nggak? Itu mah hak si suami dan nggak mengurangi keberkahan anak kita. Paham hadirin? Minta berlebihan jangan, kalau dikasih diterima. Ya Umar bin Khattab kayak gitu. Oke, gugurlah Fatimah. Yang kedua adalah cuma Ruqayyah. Ummul Kulsum nggak bisa. Ummul Kulsum nggak punya anak dengan Utsman bin Affan. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Pertama, Ruqayyah itu adalah mantan istrinya Utbah bin Abu Lahab. Jadi sepupu dan sepupu dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil sepupu dan sepupu boleh nikah. Kalau di Sunda kan, di Jawa di Sunda sama. Kalau laki-laki, bapak dan anak bapak dan laki-laki misalnya adik dan kakak nggak boleh dinikahkan katanya. Nggak bisa, boleh-boleh aja. Contohnya Nabi Muhammad anaknya siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib. Utbah anaknya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Paham dong? Hambanya si
Uzza. Siapa bapaknya? Abdul Muthalib. Kata orang sufi, Abdul Muthalib itu muslim. Kalau muslim ngapain ngasih nama Abdul Uzza? Jadi itulah pentingnya kita belajar sirah ya, biar tahu pemahaman-pemahaman yang enggak kena. Jadi itu kan? Jadi Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Nah, punya anak, salah satunya Utbah, dinikahkan dengan Ruqayyah. Dikatakan belum malam pertama. Kemudian disuruh diceraikan dan dialah yang diterkam oleh singa. Kenapa? Dia menceraikan Ruqayyah atas saran bapak dan ibunya dan orang-orang Quraisy agar Nabi Muhammad disibukkan dengan janda-janda yang ada di rumahnya dari anak-anaknya. Dia malah tidak seperti yang adanya, adanya enggak ngomong apa-apa, dicerai-ceraikan saja. Tapi Utbah malah datang ke hadapan Nabi, ke mertuanya, sepupunya, ya. Dia langsung meludah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan Utbah untuk agar diterkam oleh singa. Hadirin, akhirnya diterkamlah di singa, dimakan oleh singa, hilanglah dia dimakan oleh singa. Tapi itulah yang terjadi. Maka kemungkinan terakhir adalah mengerucut kepada Ruqayyah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pernikahan Utsman bin Affan, punya anak namanya Abdullah. Abdullah meninggal di Madinah. Ya. Sehingga Utsman bin Affan dikunyahi dengan Abu Abdullah. Saya juga bingung, Abu Abdullah kan Utsman enggak punya ini. Ternyata Abu Abdullah adalah anaknya dengan Ruqayyah. Kenapa sebab meninggalnya Abdullah? Itu beliau main ayam jago. Abdullah mainin ayam jago disebutkan hingga dipatuklah mukanya, hadirin. Ya, mukanya dipatuk ayam jago, mungkin terjadi infeksi. Ya. Naqarahu daik. Dia dipatok oleh ayam jago, akhirnya bengkak, sakit, meninggal dunia. Inilah kisahnya. Meninggal dunialah Abdullah bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat yang memberikan pesan kepada kepada Ruqayyah, Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya bagi Allah adalah apa-apa yang dia ambil. Yang dia ambil adalah milik Allah. Maksudnya di sini adalah bahwa apa yang diambil oleh Allah maksudnya itu milik Allah. Lam di sini lam apa? Lillahi, lam apa? Lam apa? Pak Nur? Lillahi, lallahi dong tauhidna. Lillahi lam apa? Li. Alam itu loh. Ada apa? Ada berapa lam? Nah, lam litamlik. Bagi Allah, milik Allah yang dia ambil, ya. Walahu ma'ata, dan juga milik dia juga apa yang diberikan. Apapun yang diambil oleh Allah milik Allah. Apapun yang Allah kasih juga milik Allah. Kalau milik ya kita nggak bisa nahan. Ya si pemilik mau ngambil haknya ya kapan saja dan dimanapun juga tuh hak miliknya, seperti itu. Jadi kalau kita kena musibah, kalau kita baca ini, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Ya, apa yang dia ambil milik dia, apa yang dia kasih juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah adalah dengan ajal yang sudah ditakdirkan. Sehingga di sini kata ulama hadirin, tidak ada alasan bagi kita untuk meratapi. Kalau kita merenungi hadis ini, kita punya mobilnya rusak, milik siapa mobil? Milik Allah. Rusak berarti diambil lagi sama Allah. Ada yang dikasih kita, yang sedang ada di dalam diri kita, yang dimiliki kita itu juga milik Allah. Milik Allah, kapan-kapan Allah ambil. Satu. Yang kedua adalah apapun yang terjadi sudah ditakdirkan sama Allah, tidak akan lepas dari takdir Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi telah Allah takdirkan. Apapun yang terjadi sebelum, sedang, dan setelah adalah milik atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah telah menakdirkan dan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, mengilmui apa yang akan terjadi. Kemudian ilmu Allah dicatat dalam Lauh Mahfuz. Takdir gak itu? Takdir. Kemudian Allah ciptakan, terjadilah takdir itu juga bagian dari
takdir. Sehingga tidak bisa kita mengatakan namanya takdir Allah itu adalah kalau sudah terjadi, nggak boleh. Ahlussunnah meyakini takdir Allah itu sebelum, sedang, dan setelah semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi tidak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takdir Allah itu terdiri dari 3 komponen yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ilmu, ya, qadar itu kita apa? Apalagi yang ketiga, al-khalqu, penciptaan. Ilmu apa? Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah Allah tahu akan apa yang terjadi begini dan begitu. Kemudian ilmu ini dicatat dalam Lauh Mahfuz, dan tidak ada yang tahu Lauh Mahfuz kecuali Allah. Ingat, tidak ada yang tahu Lauh Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang dikatakan dalam Sayyid Busyairi, dan engkau mengetahui apa yang ada dalam kolam dari Lauh Mahfuz. Tidak mungkin. Karena kalau ada yang tahu Lauh Mahfuz berarti mengetahui seluruh ilmu Allah. Sedangkan dalam surat Kursi apa? Dalam ayat Kursi apa katanya? Wala yuhitu. Gimana? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali dengan apa-apa yang beliau kehendaki. Apa yang beliau kehendaki, misal Nabi diberikan kabar akan terjadi di masa depan begini dan begitu. Itu hanya sebagian. Tidak bisa semuanya. Paham hadirin? Ingat itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sebagian kaum muslimin mengatakan ada seorang wali yang mengetahui ilmu Allah, Lauh Mahfuz. Kufur, bisa jadi. Ya, paham tak? Kalau kita meyakini seperti itu bisa kufur hadirin. Ya. Jadi ilmu takdir adalah ilmu ijad khalqu. Ya, artinya apa? Ilmu mengilmui, mencatat, menciptakan. Apa yang terjadi di alam semesta itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa takdir Allah itu adalah kalau sesuatu sudah terjadi. Berarti kalau belum terjadi berarti belum takdir Allah. Itu namanya akidah Mu'tazilah. Paham? Perhatikan. Siapapun ustadznya, kiainya yang mengatakan bahwa namanya takdir itu kalau sudah terjadi dia berarti Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadariyah namanya, Qadariyah. Mu'tazilah itu Qadariyah. Paham? Jadi Allah itu enggak tahu menurut orang Qadariyah sebelum terjadi sesuatu. Ya sama aja dengan manusia dong kalau gitu. Benar? Baik ya, kita lanjutkan. Jadi kita kalau kena musibah apa baca innalillahi ma akhadha, tapi bahasa Arabnya Ustaz udah gitu aja. Bagi Allah apa yang diambil, memang itu sudah milik Allah yang diambil, dan milik Allah juga yang sedang aku terima. Ya, dan segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Sehingga di kita kalau ngimani ini, maka insya Allah kita akan tenang. Sehingga ulama mengatakan hadirin bahwa hiburannya kaum muslimin di dunia dan obat yang paling mujarab kita hidup di dunia apa? Beriman kepada takdir. Kenapa? Dengan kita beriman kepada takdir, maka kita apapun yang terjadi pada kita apa? Tenang. Bahkan ada orang yang jobret, mobil barunya tabrakan, kecelakaan, dia malah sholat di samping masjid, di samping mobilnya, sholat sunnah. Bahkan dia tersenyum, cengar-cengir, seperti itu kan, nggak mau. Mobil saya. Ada yang baru serempet sedikit, mobilnya ngamuk di tengah pasar kan. Ada yang jobret, mobilnya ketabrak. Nggak apa-apa kok. Paham? Kenapa? Kembali kepada beriman kepada takdir. Mau gimana lagi kalau sudah terjadi? Paham hadirin? Seperti itu. Inilah yang besar. Ini untuk kita semua nih. Saya nggak antum kadang-kadang suka sebel kan? Asem nih bang. Kadang fluktuatif iman kita. Ada yang pada saat tinggi bagus, pada saat rendah, gitulah efeknya nggak benar. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Pas bertambah, bagusnya orangnya. Pas lagi berkurang, masya Allah. Ya nampak dalam perbuatan kita yang buruk. Paham hadirin? Seperti itu ya. Kemudian beliau mengatakan pesan yang selanjutnya apa? Fal tasbir. Itu lam apa namanya? Lamul amr itu. Ambil nomor 6 ya. Fali tasbir. Hendaklah dia bersabar. Siapa? Ruqayyah. Kalau kita katakan Ruqayyah, hendaklah Ruqayyah bersabarlah. Ya. Sabarlah dulu, ke Ruqayyah bilang gitu kan. Wal tahtasib, dan hendaklah mengharap pahala dari Allah.
Allah. Inilah tingkatan yang kita sebutkan kemarin, bahwa orang yang terkena musibah apa? Tingkatannya ada berapa tingkatan? Ada 3. Yang pertama sabir, sobir, bukan sabir. Yang ketiga adalah muhtasib, ridho. Ya. Yang ketiga apa? Syukur. Yang paling tinggi tingkatannya syukur. Nah, kita usahakan untuk tiga-tiganya. Apa caranya? Jika kita kena musibah, hati kita jangan marah-marah. Sebel dikit ditahan. Ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu apa? Minta pahala kepada Allah. Berdoa apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Apalagi terakhir? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala yang telah menimpa. Seperti itu hadirin. Itu berarti kita 3 tingkatan, insya Allah kita ke bawah. Dengan apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan ridho kepada kita. Sehingga Allah mengatakan ridho Allah bisa diambil hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Paham dong? Kalau ridho Allah kepada kita, Allah akan ganti apa yang menimpa kita, apa yang hilang dari kita dengan yang lebih baik. Hal di sini juga kata ulama adalah menjadikan ibrah bagi kita bahwa apa yang kita miliki bukan milik kita secara hakiki. Memang faktanya milik Allah. Kepemilikan kepada kita adalah kepemilikan terbatas. Sehingga dikala kita punya harta, nggak boleh seenaknya kita merasa ini properti saya. Boleh saya gunakan seenak saya. Saya punya mobil mewah kok. Ya, saya punya mobil Ferrari 6, saya akan bakar 2. Nggak boleh, hukumnya dosa. Saya punya uang dolar, $1 miliar, akhirnya saya mau buat api unggun dari $1 juta. Di sini misalnya ditonton sama kita semua, nonton aja kita ngilangkan bakar air, bakar dolar $1 juta, nggak boleh, hukumnya haram, nggak boleh hadirin, haram. Jadi itlaful mal, menyia-nyiakan harta juga haram. Paham dong? Misal kita punya hutang, dibiarkan saja, udahlah nggak apa-apa, tetap harus ditagih, walaupun kalau nggak mau bisa membayar ya biarkan. Nagihnya jadi sunnah. Kalau teman kita nggak bisa bayar, ya kita tasamuh dengan dia. Jangan kita punya rumah, punya tanah, dibiarkan begitu saja sampai rumahnya buruk, bobrok. Kenapa nggak digunain? Minimal dipinjamkan. Paham nggak? Punya motor sampai rusak-rusak, punya sepeda sampai rusak-rusak, itu nggak boleh itlaful mal, dipinjamkan. Punya pakaian di kamar numpuk-numpuk, padahal masih banyak yang membutuhkan. Seperti itu hadirin. Ya nggak boleh, karena bukan harta kita yang secara hakiki, itu adalah harta Allah, sehingga kita menjaganya, mentasarufkannya harus sesuai dengan syariat Allah. Sehingga orang merokok hukumnya menyia-nyiakan harta. Orang beli petasan juga sama, karena nggak bisa dimanfaatkan untuk manfaat apa coba? Paham ya? Jadi kalau kita lihat orang-orang non muslim punya mobil mewah dirusakin, dia bawa ke kren, dihancurin, itu dalam Islam nggak boleh hukumnya. Hukumnya dosa besar. Paham dong? Hukumnya dosa besar. Fa arsalat ilaihi, maka Rasulullah SAW pun ya mengutus kepadanya tuqsimu alaihi liyatiyannaha. Jadi yang pertama apa? Sahabat menyampaikan nasihat yang tadi, ya. Ini juga bagian dari takziah hadirin. Takziah itu artinya kita datang kepada orang yang tertimpa musibah, kita berkata kepada dia, semoga Allah Subhanahu wa taala ya meninggikan pahala engkau, membesarkan pahala engkau, melimpahkan pahala yang besar kepada engkau ya, dan memberikan kesabaran, ketabahan kepada keluarga engkau. Itu namanya takziah. Ya, cuma begitu doang takziah, enggak perlu harus ada acara duduk-duduk, acara musik-musik, acara makan-makan dan sebagainya di tempat kematian. Semua ulama sepakat bahwa itu adalah hukumnya makruh. Hukumnya nggak boleh. Kalau diambil biayanya dari harta mayit, harta warisan, hukumnya haram. Kalau berasal dari hutang, hukumnya haram. Cuma gitu doang. Datang ke rumah si mayit, ya, yang tengah sakit, muru kita datang. Insya Allah Allah mengampuni bapakmu. Semoga Allah melimpahkan pahala bagi kalian semua. Bersabarlah, karena sebaik-baik hal yang kalau kita tertimpa musibah adalah sabar. Itu namanya takziah. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim utusan kedua bahwa nanti Nabi Muhammad akan datang, ya, Habibmu bakal datang. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Faqama, maka Rasulullah SAW pun langsung berdiri bersama sahabat-sahabat beliau, Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'adz bin Jabal. Ya, Sa'ad bin Ubadah yang mau jadi khalifah itu. Hadirin, dikatakan beliau meninggal dunia di Syam. Ya, diserang sama jin. Kencing,
Tahu-tahunya lubang jin. Itu satu riwayat kematian beliau ya. Intinya setelah pemilihan Abu Bakar, dia pergi ke Syam. Karena dia tadinya menjadi khalifah. Ya, paham enggak? Itulah yang terjadi, khilaf di antara sahabat enggak perlu atau masuk-masuk dalam perkara itu. Cuek aja wis. Ya. Wa Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal ahli fikihnya umat Islam yang akan memimpin para ulama di akhir yaumul akhirat nanti, yaumul kiamat. Ubay bin Ka'ab salah seorang mantan Yahudi, ya. Dan beliau adalah salah seorang ulama juga, ulama umat Islam. Sehingga Rasulullah mengatakan, pelajarilah Al-Qur'an dari 4 orang. Siapa? Mu'adz bin Jabal, siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Salim maula Abu Hudzaifah. Wa Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit juga ulama umat Islam juga, Pak. Dia adalah ahli faraid. Ahli faraid, ya. Afradu ummati Zaid bin Thabit. Orang yang paling paham tentang faraid adalah Zaid bin Thabit. Jadi kalau bicara tentang ilmu faraid, kita ngerujuknya ke sana. Baik. Kemudian warijalun radhiyallahu anhum, dan beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Farufiya ila Rasulullah SAW. Akhirnya Abdullah pun dikasih sama Rasulullah. Dia lagi menggap-menggap, ya. Lagi sekarat. Faqadahu fi hijrihi. Rasulullah SAW menundukkan di lahunannya. Wa nafsuhu taqaqa'u, dan nafasnya pun tersengal-sengal. Fafadat ainah, maka Rasulullah SAW menangis. Ya. Faqala Sa'ad, maka berkatalah Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ya huruf nida Rasulullah jadi munada. Ya huruf nida menasabkan mudah-mudah pilih, oke? Rasulullah kan mudah-mudah pilih. Mahad, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kau menangis sih, gitu kan? Pantun masa Nabi menangis, seperti itu ceritanya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, hadi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Menangisnya kita dikala kita melihat anak kita, melihat orang lain terkena musibah, itu sebagai kasih sayang Allah turunkan ke dalam hati kita, hati hamba-hambanya. Namun yang lain, fi qulubi man syaa min ibadihi, dalam hati-hati orang yang dia kehendaki, ya, dari hamba-hambanya. Wa inna may yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan sesungguhnya Allah merahmati dari hamba-hambanya yang penyayang. Jadi kalau kita melihat tetangga kita kesusahan, kita menangis. Melihat orang lain kesusahan, kita menangis. Melihat anak kita dan istri kita menangis, itu berarti kita diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin. Dan orang seperti inilah Allah rahmati. Kita melihat orang yang minta-minta bersama keluarganya, ternyuh hati kita, pengen membantu, seperti itu kan? Ya, kita sayang dengan mereka, itu berarti kita Allah berikan kasih sayang. Wah, gimana Ustaz kalau saya melihat perempuan cantik-cantik saya selalu sayang? Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan yang itu. Bukan yang itu, hadirin. Perhatikan ya. Bukan yang seperti itu. Itu mah enggak benar. Walaupun ghariziyah, tapi ya dikit-dikit semua ini sayang. Itu namanya ghariz, itu syahwat. Hawa, namanya hawa nafsu. Paham ya? Jadi di sini hadirin ada perlu diperhatikan sama antum bahwa Rasulullah SAW adalah seperti yang beliau sebutkan dalam hadis yang lain, bahwa aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Beliau ada dua sisi manusia biasa. Ya seperti manusia yang lain, butuh makan, butuh minum, sakit, dan tidak bisa diberikan manfaat dan mudarat secara zatnya. Tapi beliau adalah sebagai manusia yang mulia karena beliau adalah nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini bisa kita ambil, pada saat beliau hidup, beliau tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cucunya yang sekarat sakit. Bisa saja kan kalau beliau seperti yang disangkakan oleh orang-orang ketika ini yang menyembah Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia, minta pertolongan kepada beliau, madad ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah, Seharusnya yang lebih pantas ditolong oleh Rasulullah siapa? Ini loh Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhuma. Paham enggak? Tapi beliau tidak melakukan itu. Kenapa? Karena beliau memberikan manfaat mudarat, ada mukjizat, ada bisa memberi makan 3.000 orang dan sebagainya. Siapa yang berkehendak? Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diri Nabi Muhammad. Sehingga kalau minta madad ke siapa? Ke Allah langsung. Kenapa sih? Apa susahnya? Kalau kita minta madad ke Allah emang enggak diterima? Pasti diterima. Kalau minta madad ke Rasulullah, siapa yang ngasihnya juga? Allah juga, tapi kita musyrik. Paham diri? Seperti itu, ya. Minta ke Rasulullah, mau minta ke Nyirara Kidul, mau minta ke siapapun juga, yang ngasihnya siapa? Allah
juga, tapi hukumnya musyrik. Tapi kalau langsung minta kepada Allah, hukumnya muwahhid plus dikasih. Gitu-gitu aja berakidah ini. Ya, jangan celakakan diri kita dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja hadirin rahimakumullah. Ya, hadis yang ke depan nanti insyaallah kita akan membahas tentang hadis hadis yang panjang tentang salah seorang laki-laki yang ada pada sebelum Rasulullah SAW diutus jadi nabi. Ya. Jadi ashabul ukhdud. Ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Itulah insyaallah yang disebutkan dalam surat Al-Buruj. Yang insyaallah akan kita bahas, dan itu terjadi pada zaman ulama khilaf. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Isa, ada yang mengatakan seperti yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas dan yang lainnya, dan yang diambil oleh Ibnu Ishaq, ya, bahwa itu terjadi 40 tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia pada saat pemerintahan Saif Yusuf bin Nuwas. Ya. Saif bin Nuwas itu. Saif bin Nuwas, ya. Ada Saif Yazid, ada Nuwas, ya. Beliau adalah salah seorang dari Raja Himyar, ya, Himyar Hadramaut, ya. Paham hadirin? Itu dari Himyar Hadramaut, kemudian dia beragama Yahudi, ya, Yahudi. Mana ini? Jadi dia beragama Yahudi. Baik. Kemudian yang dibakarnya adalah Nasrani Najran. Ya, Nasrani Najran itu sebab datangnya Abrahah ke Syam, ke Yaman. Dan akhirnya juga dia merobohkan Ka'bah. Nanti insyaallah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Karena waktunya sudah mepet, ya, saya cukupkan sampai di sini. Tidak ada yang bertanya mungkin, ya. Kita cukupkan dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.